Bab 3394. Kekuatan kalah jauh. Alasan Jessica Song ini jelas tidak bisa diterima. Karena jiwa dewa tidak melukai tubuh Taois, tetapi jiwa dewa juga dapat melukai diri sendiri. Eric Kin tersenyum ringan. Jessica Song ini mungkin lebih kuat dalam hal ini, jadi dia tidak sebodoh itu dan tahu bagaimana memilih tipe dominannya. Namun, jiwa dewa juga menjadi kekuatannya. Aku rasa tidak perlu memilih tempat. Lapangan di villa cukup datar dan cukup luas, bagaimana? Jessica Song sangat tertarik dengan diskusi tersebut. Melihat persetujuan Eric Kin, dia segera memutuskan untuk melakukannya di sini. Boleh juga, kata Eric Kin. Melihat bahwa Eric Kin dan Jessica Song maju selangkah, lalu mundur sejauh 10 meter, dan tampak seperti akan memulai pertarungan, semua kultivator juga mundur ke area sekitarnya. Millie Song tersenyum pahit, melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka berdua, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dikmita, Eric Kin yakin dia akan memenangkan Jessica Song dalam 3 langkah. Apakah kamu yakin? Jika dia kalah, aku masih bisa meminta Jessica Song untuk mengembalikan Villa Lingwu, tapi aku tidak bisa menghentikannya dari mengakui kesalahannya di depan umum. Itu akan sedikit memalukan. Jangan khawatir, kakak Song tidak tahu banyak tentang Eric Kin. Eric Kin tidak bisa kehilangan salah satu dari 2 taruhan ini. Mita Yan tersenyum. Bagaimana kalau kamu dan aku bertaruh juga? Lupakan saja. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Millie Song tercengang dan menggelengkan kepalanya. Apakah Mita Yan sangat mempercayai Eric Kin? Mari kita mulai. Jessica Song menggosok tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Oke, Tuan Istana Kin, tolong buat pengumuman. Eric Kin memandang Sierra Kin. Pihak lain bukan dari 2 wilayah. Secara alami, tidak akan bermasalah jika dia menjadi juri untuk kedua belah pihak. Setelah keduanya berdiri diam, masing-masing aura jiwa dewa keluar, dan 2 roh kultivator melayang di atas kepala mereka. Bukan jiwa dewa yang keluar dari tubuh, tetapi dapat menguasai reiki langit dan bumi dan kekuatannya sendiri. Ambil pedangmu. Jiwa dewa Jessica Song memiliki pedang peri berkualitas baik di tangannya. Tidak, aku terbiasa tidak menggunakan harta. Sombong. Jessica Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Mulailah. Sierra Kin mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian melihat bahwa keduanya sudah siap, jadi berkata. Jessica Song bersemangat, reiki seluruh tubuhnya mengalir, jiwa dewanya terus tumbuh lebih kuat, dan kekosongan yang bergejolak di sekitarnya meraung. Kemudian, terbungkus gelombang udara yang ganas, Jessica Song memegang pedang peri dan bergegas menuju Eric Kin. Di sisi lain, mata Eric Kin masih acuh tak acuh, matanya tampaknya membungkus galaksi, memberi orang rasa kedalaman. Masih berpura-pura hebat, cepat keluarkan jurusmu. Teriak Jessica Song. Kamu kalah. Tetapi pada saat ini, dia mendengar kata-kata acuh tak acuh Eric Kin. Kemudian, Eric Kin benar-benar melemparkan dirinya, meletakkan tangannya di punggungnya, menoleh dan pergi. Kenapa aku kalah? Kamu kembali padaku. Jessica Song kesal, dan Eric Kin pergi sesukanya. Apakah ada diskusi tentang itu? Apakah kamu bercanda? Memegang pedang peri, Jessica Song melompat mengejar Eric Kin, berusaha menahan Eric Kin. UER. Tetapi pada saat ini, teriakan rendah terdengar di benak Jessica Song. Suara itu dibuat oleh Millie Song, seperti raungan yang menggelegar, membuat tubuh Jessica Song langsung bergetar. Ada bunga di depannya, dan ketika Jessica Song bereaksi lagi, dia menemukan bahwa jiwa dewa telah kembali ke tubuh Taois. Ke depan,
Eric Kin telah menghilang. Guru, mengapa kamu menghentikan aku? Lihat Eric Kin ini, dia tidak berani berdebat dengan aku sama sekali, dia melarikan diri saja. Dia jelas kalah, mengapa kalian tidak menghentikannya? Kata Jessica Song dengan marah. Kamu tenang dulu dan lihat di mana pedang perimu. Kata Millie Song dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi dengan pedang periku? Jessica Song sedang berbicara, dan tanpa sadar memperhatikan posisi pisau peri, dan kemudian dia terkejut. Karena, tidak tahu kapan, pisau peri itu benar-benar ditaruh di leher dia sendiri. Posisi pisau peri kurang dari 1 cm dari lehernya. Jika lebih dekat lagi, leher dia akan dipotong. Dengan dentang, dia dengan cepat melepaskan pedang peri. Kapan aku meletakkan pedang peri di sini? Kepala Jessica Song pusing, dia tidak mengerti situasinya sama sekali. UER, sejak awal kompetisi, jiwa dewa kamu kembali ke posisimu, lalu menodong lehermu sendiri dengan pisau peri. Millie Song menatap murid itu dalam-dalam. Murid bodoh, kamu telah jatuh ke dalam taktik ilusi. Kekuatanmu jauh dari teman seiman ini. Menggosok kepala Jessica Song, Millie Song melihat dalam-dalam ke arah yang ditinggalkan Eric Kin, dan pergi bersama yang lain. Sekali pandang langsung menguasai Jessica Song, kekuatan Eric Kin tak sesederhana satu penurunan biasa. Jessica Song tampak tercengang. Ketika dia dikendalikan oleh Eric Kin, dia tidak tahu sama sekali. Dia malah memilih cara bertarung yang paling cocok untuknya, tapi malah kalah telak. Jangan katakan 3 trik, dia akan bunuh diri ketika baru maju dan 1 trik juga tidak berguna. Eric Kin, jiwa dewanya sangat menakutkan. Aku pergi sebelumnya, bukankah itu agak sok? Kembali ke rumah, Eric Kin duduk dan sedikit menyesalinya. Dia tidak menandatangani dan kep jempol, dan dia kembali lebih awal. Jessica Song tidak akan menyangkalnya, kan? Lupakan, seharusnya tidak, ayo latihan dulu. Eric Kin menggelengkan kepalanya, Mita Yan pergi untuk membantunya menemukan barang untuk kultivasi, dia hanya harus menunggu. Metode pertama ilmu tiada dua berkaitan dengan tubuh Taois. Semakin kuat tubuh Taois Eric Kin, semakin kuat metode pertama, sehingga Eric Kin menggunakan kembali berbagai teknik Dharmakaya yang telah dia abaikan untuk waktu yang lama. Lubang ilahi tubuh Raja Kin, macet di usia 32 dan sudah lama tidak membaik, sudah waktunya untuk memperkuatnya. Istana Bintang bergerak cepat, dan pada siang harinya, Tetua Di membawa segala macam perlengkapan latihan yang dibutuhkan Eric Kin. Bocah Kin, yang kamu inginkan hanyalah beberapa hal aneh dan mahal. Tetua Di mengeluarkan semua jenis harta dan membiarkan Eric Kin melihatnya, dan dia sedikit terkejut. Berapa mahal itu? Apakah mengejar harga batu mutiara awan hitam? Eric Kin mengangkat alisnya. Dia baru tahu bahan yang dibutuhkan untuk mengolah ilmu tiada dua, tapi aku tidak tahu persis harganya. Tidak hanya begitu, ada 2 yang lebih mahal dari batu mutiara awan hitam. Begini ceritanya, rumput ajaib dan batu mutiara ini, yang aku kumpulkan sepanjang pagi di kota Yongqing, bernilai sekitar 200.000 batu roh yang bagus. Tetua Di berkata, mahal sekali. Kali ini, Eric Kin sedikit terkejut. Yah, tapi ada begitu banyak bahan, kamu seharusnya cukup untuk mengolah apapun, aku akan kembali. Tidak cukup, ini hanya jumlah untuk 1 kali latihan, aku pikir aku harus melakukannya lagi 5 atau 6 kali. Sialan, apakah nama teknik kamu teknik menelan uang? Tetua Di hampir pingsan. Oke. Aku akan pergi mencari untukmu lagi, tetapi kamu harus mencari cara untuk menghasilkan uang.
Koin roh yang membeli barang-barang kultivasi ini semuanya dibiayai olehku dan Tuan Istana Yan. Kebanyakan dari Tuan Istana Yan. Kamu juga tahu aku tidak kaya. Aku tahu, aku juga sedang memikirkannya. Erik Kin mengangguk dan menyuruh tetua pergi. Melihat barang-barang di depannya, cahaya harta karun bersinar di seluruh ruangan, dan Erik Kin juga sakit kepala. Dia baru saja memenangkan 200.000 batu roh dari wanita kecil kaya itu, Jessica Song. Dia pikir itu akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi malah langsung habis. Bersambung.